Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana al-ijab fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Puji syukur milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-haqqu liwalidain wal mutminul khamri wal mannanu bima a'ta. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita umat manusia, Allah telah nyata-nyatanya menjelaskan bahwa kita diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salatatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 poin orang, 3 ciri-ciri orang yang nantinya di hari kiamat la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Kaum muslimin yang berbahagia. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haqqu liwalidain, yaitunya anak yang tidak lagi hormat kepada kedua orang tuanya, anak yang tidak lagi patuh kepada kedua orang tuanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita layangkan pandangan jauh dan kita nyatakan pandangan dekat pada saat kali ini. Bukan hanya di daerah orang, bahkan di negeri kita sendiri banyak kita temukan sekarang. Bukan hanya orang lain, bahkan saudara kita sendiri banyak sekarang kita temukan anak-anak yang tidak lagi hormat kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah. Kita selaku anak, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, perlu kita ketahui masih hidupkah orang tua kita, ataupun baik pun itu masih sudah meninggal, bakti seorang anak tidak boleh putus kepada kedua orang tuanya. Bagi orang tuanya yang masih hidup, bantu orang tuanya. Dan bagi orang tuanya yang sudah meninggal, yang telah dulu dari mereka, doakan beliau semoga beliau tetap ditempatkan, dilapangkan tempatnya oleh Allah nanti di hari akhirat, di dalam kubur hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kata Rasulullah, orang yang pertama yang tidak akan dipandang oleh Allah dan tidak akan diacuhkan oleh Allah nantinya dari kiamat, yaitunya anak yang tidak hormat kepada kedua orang tuanya. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak akan nantinya dipandang oleh Allah di hari kiamat, yaitunya wal mutminul khamri. Siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitunya orang-orang yang gemar meminum minuman khamar. Apa yang dimaksud khamar di sini kaum muslimin? Khamar yang dimaksud di sini adalah minuman-minuman yang memabukkan, minuman-minuman yang telah dinyatakan haram oleh Allah. Tapi masih banyak orang yang suka meminum minuman tersebut. Jadi orang-orang yang gemar meminum minuman khamar, minuman-minuman yang memabukkan, minuman yang dapat menghilangkan akal pikiran mereka, nanti di hari kiamat Allah tidak akan memandang kepadanya. Untuk itu kaum muslimin, kalau ada sanak saudara kita, baik keluarga kita yang sudah terlalu terjerumus kepada barang-barang haram tersebut, kembali sadarkan diri kita, panggil mereka kembali untuk tunjukkan kepada mereka jalan kebenaran, jalan yang telah dijelaskan oleh Allah, jalan yang telah dituntut oleh Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itu yang kedua. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri orang yang nantinya di hari kiamat Allah tidak akan memandang kepadanya, yaitu al-mannanu bima a'ta.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak akan dipandang oleh Allah nantinya dari kiamat yaitu orang-orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain. Ini banyak kita temukan sekarang pada kaum muslimin. Kembali kita introspeksi diri kita. Kalau seandainya kita ingin berinfak, kalau seandainya kita ingin bersedekah, kalau kita ingin membantu orang lain, ada pepatah mengatakan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Intinya apa kaum muslimin yang berbahagia? Kalau kita ingin bersedekah, harapkanlah itu lillahi ta'ala dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali mengharapkan pujian dari orang lain. Ini tidak kaum muslimin. Na'udzubillah, kita lihat pada saat sekarang ini di masjid-masjid, kalau tidak ada namanya dalam daftar orang yang berinfak, maka ia tidak mau memberikan hartanya untuk mensedekahkan ke jalan Allah. Ini banyak kita temukan kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itu 3 poin penting yang perlu kita ketahui, dan jangan sampai kita termasuk kepada 3 golongan tersebut, agar nantinya di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang dipandang oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, cukup sekian dulu pengajian singkat dari saya pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama bagi saya sendiri yang menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.